Hai, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana dengan kabar kalian hari ini? Tentunya kalian dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Anak-anak semuanya, di pagi hari ini kita akan mengikuti ibadah sekolah minggu anak-anak GKJ Purbalingga. Kita akan memulainya dengan memuji Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan dan juga di dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Nah, di pagi hari ini Bu Tuti juga ditemani oleh Dina. Nah, namanya Dina. Dia akan menemani Bu Tuti menyanyi bersama dengan anak-anak di rumah. Nah, kita akan memuji Tuhan bersama-sama dan anak-anak yang berada di rumah, kalian bisa memuji Tuhan dengan penuh sukacita, dengan semangat untuk memuliakan nama Tuhan. Yaitu dengan pujian apa, Dina? Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak pernah dengar ya lagu ini? Kita akan memuji Tuhan. Tuhan Yesus tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan, kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir di hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Yesus sungguh baik, sangat baik selama-lamanya. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Yesus baik bagimu, Yesus baik bagiku, dulu, sekarang, dan selamanya. Ya, sungguh baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, sungguh amat baik, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, dari selamanya, dari selama-lamanya, sampai selamanya, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Nah, anak-anak semuanya, setelah kalian memuji Tuhan, kita akan berdoa kepada Tuhan. Mohon pimpinan Tuhan di dalam doa
agar supaya sekolah minggu hari ini boleh berjalan dengan baik dan lancar. Dan anak-anak boleh diberkati melalui firman Tuhan. Mari anak-anak yang berada di rumah bersama-sama dengan Bu Tuti, kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang ada di surga, kami datang kepadamu di pagi hari ini mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami anak-anak-Mu. Kami merasakan kasih dan pertolongan Tuhan setiap hari, setiap waktu kami boleh disertai oleh Tuhan. Tuhan Yesus, rasa syukur kami di pagi hari ini, kami hendak memuji nama Tuhan dan juga mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh berfirman kepada kami. Tuhan, kiranya Engkau juga memberkati anak-anak kami yang berada di rumah, yang mengikuti ibadah sekolah minggu secara online. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati anak-anak kami semua. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, anak-anak, saatnya kalian akan mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Namun sebelumnya anak-anak akan menyimak, memperhatikan baik-baik. Ada lagu yang mengajak kepada kita untuk selalu membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Yaitu lagu apa anak-anak? Yesus sayang padaku. Yesus sayang kepada kita. Anak-anak akan mendengarkan lagu ini. Dan untuk kelas besar, nah Tuti diingatkan, untuk yang kelas besar, anak-anak bisa mencari apa isi makna lagu yang nanti akan Bu Tuti nyanyikan. Yaitu lagu apa anak-anak? Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku. Nah, nanti anak-anak bisa belajar lagu itu bersama-sama dengan kakak, dengan adik di rumah. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Ya anak-anak yang tahu lagu ini nyanyi bersama-sama dengan Bu Tuti ya. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau ku kecil lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku sayang padaku,
hari ini, firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Yohanes. Anak-anak yang berada di rumah bisa membuka Alkitabnya bersama-sama dengan Bu Tuti membaca ayat firman Tuhan ini. 1 Yohanes ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-8. Kemudian dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Ayat firman Tuhan ini memang cukup panjang. Yuk, yang sudah membuka Alkitabnya, Bu Tuti ajak untuk bersama-sama membaca ayat firman Tuhan ini yang diambil dari 1 Yohanes 1 ayat yang ke-4 sampai dengan ayat yang ke-8, dilanjutkan ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Bu Tuti akan membaca ayat firman Tuhan ini. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh Dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus memberi kesaksian tentang terang itu. Ayat yang ke-19 sampai dengan ayat yang ke-28. Dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Yerusalem mengurus beberapa imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, "Siapakah engkau?" Ia mengaku dan tidak berdusta, katanya, "Aku bukan Mesias." Lalu mereka bertanya kepadanya, "Kalau begitu, siapakah engkau?" "Elia." Dan ia menjawab, "Bukan." "Engkaukah nabi yang akan datang?" Dan ia menjawab, "Bukan." Maka kata mereka kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. "Apakah katamu tentang dirimu sendiri?" Jawabnya, "Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya." Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, "Mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang?" Yohanes menjawab mereka, katanya, "Aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak." Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Nah, sedemikian jauh anak-anak firman Tuhan yang kita baca pagi hari ini. Berbahagialah anak-anak yang mendengar dan juga melakukan dalam kehidupan setiap hari. Anak-anak, ibadah sekolah minggu hari ini, tanggal 13 Desember, tema kita yaitu menjadi saksi terang kasih Tuhan. Temanya yaitu menjadi saksi terang kasih Tuhan. Itulah tema kita di pagi hari ini, 13 Desember 2020. Nah, anak-anak, Bu Tuti punya cerita yang menarik. Bu Tuti akan menceritakan tentang binatang kancil yang suka berbohong. Anak-anak, Bu Tuti mau tanya sama anak-anak, berbohong itu perbuatan baik apa tidak? Anak-anak pandai pasti bisa menjawab, itu perbuatan tidak baik. Karena berbohong adalah berkata tidak benar. Nah, Bu Tuti punya cerita yang sangat lucu.
Diceritakan seperti ini anak-anak. Suatu ketika binatang kancil ketika berada di padang belantara bersama dengan binatang-binatang yang lain. Tiba-tiba si kancil ini ketika bertemu dengan binatang rusa, dia berteriak, "Tolong, tolong, tolong, tolonglah aku. Ada binatang singa yang sedang mengamuk." Anak-anak, kira-kira binatang rusa ini kira-kira kaget tidak? Karena kancil ini berteriak-teriak, "Tolong, tolong, tolonglah aku." Karena ada binatang singa, harimau yang sedang mengamuk. Nah, anak-anak, binatang rusa ini menjadi takut. Karena mereka mengira yang dikatakan binatang kancil ini benar. Mereka berlarian ke sana kemari karena mereka takut. Tapi anak-anak, yang dikatakan binatang kancil tadi adalah bohong. Dia menipu, dia membohongi teman sendiri, yaitu binatang rusa yang tadi mereka berada di padang rumput. Mereka sedang makan rumput di situ. Tetapi mereka ini sedang dibuat ketakutan oleh si kancil. Nah, anak-anak semuanya, ternyata tindakan si kancil ini tidak hanya sekali. Kemudian dia melakukan perbuatan yang sama, yaitu kepada binatang kerbau. Binatang kerbau bersama dengan anak-anaknya sedang berada di padang rumput yang hijau. Mereka sedang makan. Tiba-tiba kancil mengulangi hal yang sama. Dia berkata apa anak-anak? Seperti orang yang sedang seolah-olah dia hendak diterkam oleh binatang singa dan harimau. Dia berteriak, "Tolong, tolong, tolonglah aku. Tolonglah aku. Karena aku hendak diterkam oleh binatang singa dan harimau." Nah, apa yang terjadi anak-anak? Kira-kira binatang kerbau takut enggak? Takut karena binatang harimau dan singa ini adalah binatang yang paling ditakuti. Kemudian binatang kerbau ini saling berlarian ke sana kemari. Dia takut dengan binatang singa dan harimau. Seperti tadi yang dikatakan sekali, takut, takut, tolonglah aku, tolonglah aku. Karena binatang harimau dan singa hendak menerkam aku. Supaya binatang kerbau itu menolong. Tapi mereka ini sebenarnya sedang ditipu oleh si kancil, anak-anak. Nah, kira-kira kelanjutannya gimana ya? Anak-anak, Bu Tuti akan melanjutkan ceritanya. Binatang rusa dan kerbau suatu ketika bertemu. Mereka bercerita tentang yang dilakukan binatang kancil. Dan binatang rusa dan kerbau ini tahu. Ternyata kancil itu berbohong, menipu rusa dan kerbau. Nah, nih akibatnya kalau tindakan menipu, berbohong, lihat saja apa yang dilakukan dan dialami oleh si kancil, anak-anak. Binatang rusa sama kerbau tahu kalau mereka ini dibohongi oleh kancil. Kemudian tiba-tiba si kancil kemudian dia berteriak-teriak kembali, "Tolong, tolong, tolonglah saya benar-benar ini dikejar oleh binatang singa dan harimau." Anak-anak, kira-kira rusa sama kerbau menolong enggak? Ayo jawaban kalian apa yang berada di rumah? Kira-kira binatang rusa dan kerbau mau menolong enggak? Jawabannya adalah tidak mau menolong. Yang pertama karena tadi sudah ditipu dan dibohongi. Dan ternyata ketika kancil ini tadi berteriak-teriak minta tolong, itu benar-benar terjadi. Kancil sedang dikejar oleh harimau dan singa.
Tidak ada teman yang mau menolong. Akhirnya binatang kancil ini diterkam oleh singa dan harimau dan menjadi santapan makanan bagi binatang singa dan harimau. Dan akhirnya kancil apa anak-anak? Mati dimakan oleh singa dan harimau. Nah, sekarang anak-anak, sebenarnya ini cerita ini mengandung makna apa? Mengandung makna apa di balik cerita si kancil yang suka berbohong? Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, Bu Tuti dan anak-anak yang berada di rumah, ini adalah anak-anak Tuhan. Kita setiap hari diperhadapkan berada di lingkungan keluarga, di lingkungan sekolah, di lingkungan masyarakat. Anak-anak diharapkan yaitu bisa menjadi saksi terang bagi Tuhan. Melalui apa saja? Melalui perkataan kita. Melalui sikap kita setiap hari. Hidup kita ini dilihat oleh orang lain. Orang lain di luar yang belum mengenal Kristus, mereka melihat kehidupan kita anak-anak Tuhan. Perkataan kita baik apa tidak? Perkataan kita atau justru tadi seperti binatang kancil, menipu, berbohong. Nah, tentunya anak-anak Tuhan tidak boleh seperti itu. Tentang si kancil tadi, perbuatannya tidak boleh kita contoh. Begitu juga anak-anak berada di sekolah. Anak-anak menjadi saksi terang bagi Tuhan. Lewat apa? Lewat perkataan, sikap hidup kita. Nyontek tidak. Kalau kamu nyontek berarti kamu nggak jujur. Temanmu akan mengatakan itu anak Tuhan kok nyontek. Begitu juga saat anak-anak berada di lingkup masyarakat. Di mana kalian tinggal? Kalian harus berkata jujur, berkata benar, dan tidak boleh nakal. Anak-anak Tuhan tidak boleh nakal. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, kaitannya dengan Yohanes ini apa? Nah, Yohanes ini dipakai oleh Tuhan untuk menyampaikan tentang datangnya Sang Mesias. Para imam menanyakan, dikira Yohanes itu adalah Mesias. Tetapi tadi ayat yang kita baca bersama-sama, apakah kemudian Yohanes ini berbohong ketika ditanya oleh para imam, apakah engkau Mesias? Yohanes menjawab jujur apa adanya. Bukan, aku bukan Mesias. Tetapi Mesias itu yang akan datang menyelamatkan dunia ini. Yaitu yang disebut sebagai Mesias siapa anak-anak? Yang disebut sebagai Mesias adalah Yesus Kristus, Juru Selamat manusia. Juru Selamat Bu Tuti, Juru Selamat anak-anak. Jadi Yohanes menyampaikan berita tentang Mesias. Disampaikan kepada para imam apa adanya dengan jujur dan tidak berbohong. Nah, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan, belajarlah untuk menjadi anak-anak yang jujur, anak-anak yang baik dimanapun kamu berada, sehingga anak-anak menjadi saksi terang kasih Tuhan, seperti tema kita pagi hari ini. Nah, anak-anak yang berada di rumah, ada salah satu ayat indah, itu diambil dari ayat yang ke-7. Yohanes 1 ayat yang ke-7. Itu ayat indah yang anak-anak baca bersama-sama dengan Bu Tuti, ayat yang ke-7. Kita baca ayat yang ke-7. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu, supaya oleh dia semua orang menjadi percaya. Inilah ayat indah yang anak-anak bisa untuk dihafalkan, boleh. Ya, boleh ayat indah itu dihafalkan di rumah bersama dengan adik, bersama dengan kakak. Yuk kita menghafal ayat, yuk. Kita kok lama ya tidak menghafal ayat bersama-sama. Alangkah baiknya anak-anak juga rajin
tekun membaca firman Tuhan, dan tidak ada salahnya anak-anak juga suka menghafal ayat-ayat firman Tuhan. Nah, inilah renungan kita di pagi hari ini. Selamat mencoba dan menjadi anak-anak Tuhan, menjadi saksi terang kasih Tuhan dimanapun kalian berada. Tuhan Yesus memberkati, dan kita akan tutup di dalam doa. Tuhan Yesus yang ada di surga, terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan, yang sungguh-sungguh mengingatkan kepada kami anak-anak-Mu agar menjadi saksi terang bagi Tuhan, dimanapun kami berada melalui sikap, tutur kata kami, sehingga menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Tuhan, kiranya firman-Mu ini boleh tertanam di hati kami dan juga anak-anak kami, dan menjadi rema dalam kehidupan anak-anak kami. Tuhan, di pagi hari ini di dalam doa kami mengucap syukur untuk semua kebaikan Tuhan, untuk penyertaan Tuhan, untuk kasih Tuhan dalam kehidupan anak-anak kami yang sampai saat ini mereka belajar di rumah, mengikuti ibadah di rumah. Tuhan, di dalam masa pandemi COVID-19 ini Tuhan, anak-anak kami belum bisa merasakan sekolah, belum bisa beribadah. Tuhan, kami menyerahkan di dalam tangan kasih Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap diberi kesehatan, kekuatan oleh Tuhan. Biarlah anak-anak kami tetap menjaga imun tubuh mereka masing-masing. Biarlah Tuhan juga menjauhkan anak-anak kami dari segala serangan sakit penyakit. Kami boleh dilindungi dan dijagai oleh Tuhan. Kami berdoa untuk keluarga mereka masing-masing, bapak ibu mereka, keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, disertai, dilindungi oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur anak-anak kami sudah menyelesaikan penilaian akhir semester beberapa hari yang lalu. Semuanya karena kasih dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semua kebaikan-Mu Tuhan, sehingga anak-anak kami boleh dimampukan menjadi anak yang pandai, anak yang cerdas, anak-anak Tuhan yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang menjadi saksi terang bagi Tuhan dimanapun mereka berada. Terima kasih untuk semua kebaikan Tuhan. Dan inilah doa kami ya Bapa. Terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih anak-anak. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Kita akan tutup dengan memuji Tuhan bersama-sama. Wah, lagu ini indah ya. Ada nasihat yang sangat indah di dalam lagu ini, yaitu lagu tentang Yesus menginginkan daku. Dimanapun ku berada, ku
kita sudah mengakhiri sekolah minggu hari ini dan Tuhan menyertai kita semuanya. God bless you.